banyaknya air matamu kepada anakmu. Allah akan sembuhkan, Allah buka penglihatan Imam Bukhari lantaran banyaknya tangisanmu. Jadi ibundanya Imam Bukhari tidak berhenti dalam berikhtiar, gak putus asa. Cerita ini Uma ingat ketika Uma dapat Sulaiman. Tahu kan cerita Sulaiman? Atau mau diceritain ulang? Uma ketika hamil Sulaiman dalam masa Covid, Uma sehat banget di rumah, minum vitamin, makan dan sebagainya. Sehat, sangat-sangat sehat, gak capek dan segala macam. Tiba-tiba ketika proses operasi sesar semuanya lancar, Uma sehat, gak seperti anak-anak sebelumnya yang Uma kadang-kadang pingsan dan sebagainya. Sangat lancar. Tiba-tiba ketika anak itu lahir, gak kedengeran tangisannya. Jadi Uma agak bingung karena 3 anak sebelumnya ketika anak itu lahir ada nangisnya. Ketika dokter mengambil bayi, dokter juga nggak seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dokter cuma bilang anaknya udah lahir, selamat ibu. Oh udah lahir, kok saya nggak dengar nangisnya, mau bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti kita bersihin kata dokternya. Jadi ketika Sulaiman diangkat, Sulaiman keadaan begini nih, fluffy baby itu kayak gini, kayak nggak punya otot, kayak nggak bertenaga gini, kayak boneka kan gini kan, boneka gitu. Fluffy baby itu kayak boneka. Habis itu akhirnya biasanya kalau setelah melahirkan bayi akan setelah dibersihkan bayi akan dibawa untuk kita dan kita akan menyusui bayi tersebut. Cuman ini Sulaiman gak datang. Akhirnya Uma masuk ke ruang pemulihan antara sadar gak sadar mana Sulaiman. Biasanya juga Baba suami Uma biasanya ada di samping Uma setelah selesai melahirkan, gak datang. Uma antara sadar gak sadar di ruang pemulihan kan, tiba-tiba Baba datang dan Baba juga salah juga sih. Uma lagi dalam keadaan kayak gitu, tiba-tiba Baba ngasih foto dan video yang Sulaiman udah banyak banget selangnya di NICU pada saat itu. Jadi Uma bayangin kan masih dalam keadaan sakit. Salah nih babanya, harusnya tahan dulu beritanya. Itu kesalahan Baba tuh. Terus mau bilang sama Baba kalau ada apa-apa jangan langsung dikabarin hari itu juga gitu. Jadi makin shock kan. Jadi dalam keadaan baru melahirkan masih antara setengah sadar, tiba-tiba Baba langsung ngasih fotonya dan dalam keadaan menangis. Kata Baba ini anaknya lagi nggak tahu selangnya banyak banget gitu di NICU kan. Jadi Uma antara sadar nggak sadar udah sakit perutnya, habis dibelek perutnya gitu kan, antara sakit ininya ngelihat kayak gitu. Sehari 2 hari nangis gak bisa ketemu bayinya di NICU, Sulaiman di NICU. Hari ketiga dokter datang ke kamar Uma, saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Ibu Oki katanya. Uma udah mulai bisa duduk kan. Saya harus menyampaikan ini katanya gitu. Jadi Uma ingat banget beliau bawa beberapa kertas HVS, beliau nulis sambil beliau ngomong keadaan anaknya karena dokter ngeliat Uma dalam keadaan sudah lebih baik kan. Kemudian itu hari tershock Uma lah, selain wafatnya ayah Uma dan ibu Uma yang serangan jantung, yaitu yang lain lagi. Tapi shocknya Uma pada saat itu beliau cerita tentang keadaan Sulaiman sampai hari ini kami masih observasi, kami sudah cek dari atas kepala sampai ujung kaki dengan belasan dokter katanya. Yang sudah dicek adalah pertama Sulaiman, kita akan MRI otaknya, jadi ada sesuatu di otaknya, kita akan cek otaknya gitu. Kemudian jadi ada masalah di otaknya. Kemudian yang kedua, Sulaiman ada masalah di bagian belakang. Kita akan lihat kemungkinan ada spina bifida namanya, cacat tulang belakang. Nomor 2. Uma dengar satu aja baru masih ada lagi gitu. Habis itu kira udah kelar, masih ada lagi ternyata kata dokternya bagian tulangnya kayaknya ada masalah ketika kita angkat bayi ini. Kemudian ada bunyi tertentu. Kita akan memeriksakan juga nanti secara follow up kepada dokter ortopedi, dokter tulang. Karena ada masalah tulangnya, selain tulang belakang ada masalah tulangnya. Kemudian yang berikutnya syaraf, kita akan menuju ke syarafnya karena kayaknya ada sesuatu di syarafnya, kita akan periksa lebih lanjut lagi kepada dokter syaraf. Kelima, darahnya sudah diperiksa dan kayaknya ada masalah di darahnya, kemungkinan kanker darah kan, leukemia, kemungkinan leukemia, tapi kita masih terus periksa, kita akan periksa lebih lanjut ke dokter darah. 5 kan, masih ada lagi. Berikutnya beliau bilang kita juga sudah periksa ke jantungnya bocor. Jantungnya bocor. Jadi kita akan periksa lebih lanjut, kita akan menuju ke dokter jantung. Parunya juga sudah dicek, kita akan periksa lebih lanjut. Kayaknya ada sesuatu di parunya. Ada banyak, ada sekitar 13 catatan di 3 lembar yang full yang beliau bilang. Jadi beliau ngomong cuman saking shocknya cuman diam. Merasa kayak ini mimpi apa lagi sinetron apa lagi apa nih gitu ya, karena beritanya satu aja udah buat shock, apalagi sebanyak itu gitu. Ya udah gitu ya. Jadi kita akan periksa matanya, kita akan periksa telinganya dan semuanya. Kemudian akhirnya kesimpulan beliau sementara ada 3 diagnosa. Ada sindrom ini kata beliau. Mau coba diam, terus dia bilang sabar ya Bu Oki gitu. Mau coba bilang iya gitu, cuma iya. Habis itu akhirnya dokternya pulang.
Baba, suami Uma itu nggak pernah nangis kecuali dalam 2 hal selama 10 tahun kami menikah. Pertama, tiga kali menangis. Pertama, menangis ketika kami menikah. Ya. Kedua, Baba menangis ketika ayahnya meninggal. Ketiga, Baba menangis ketika ayah Uma meninggal. Keempat, Baba menangis ketika mendengar itu. Jadi Uma nggak nangis, yang nangis malah Baba. Jadi ketika dokter pergi, tiba-tiba Baba nangis, Baba meluk Uma. Tiba-tiba beliau bilang, maafin ya kalau saya ada salah, ada apa gitu, nangis. Dan ya selama 10 tahun Uma baru lihat beliau tuh 4 kali nangis lah. Salah satunya ketika masalah Sulaiman. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang sulit karena biasanya kalau kita pulang ke rumah bersama dengan bayi, tapi ini Sulaiman harus tinggal di NICU, di ICU, dan dia nggak bergerak karena dia ada masalah otot. Jadi dia ada sindrom yang punya masalah otot, pakai selang, mau nafas pakai selang, semuanya pakai selang, makanan pakai selang, segala macam pakai selang. Itu hari-hari berat ya menurut Uma ya. Cuman Uma ingat kisahnya Ibunda Imam Bukhari. Ibunda Imam Bukhari dan Siti Hajar. Uma ingat dua kisah itu, Siti Hajar dan Ibunda Imam Bukhari. Ibunda Imam Bukhari ketika hal itu terjadi pada anaknya, beliau nggak putus asa kok. Jadi hal yang paling mahal yang nggak boleh hilang dari diri kita adalah semangat dalam hal apapun. Semangat belajar, semangat untuk sembuh dari sakit, semangat untuk bisa punya pendidikan yang baik, semangat untuk bisa punya ekonomi yang baik. Semangat itu nggak boleh hilang, karena semangat yang akan menggerakkan kita, seluruh dalam tubuh kita ini akan bergerak kalau kita masih punya semangat. Jadi ibarat kayak teman-teman bayangin, teman-teman dalam suasana yang gelap, semuanya gelap, nggak ada cahaya. Tiba-tiba ada satu titik lubang jarum, setitik itu di lubang jarum itu ada cahaya. Teman-teman ke lubang jarum itu ada cahaya, walaupun kecil, datang ke situ, datang aja ke situ, cari cahaya itu, cari walaupun cuma satu titik itu, cari teman-teman cari, susah kan? Dan antara kegelapan mana yang ada cahaya mana gitu. Jadi usaha pasti ada cahaya itu, pasti ada walaupun satu titik jarum itu. Ketika teman-teman ketemu itu, teman-teman robek, tiba-tiba cahayanya jadi gede banget, jadi terang ujung-ujungnya gitu. Ya itu yang mau bayangin. Jadi ketika Uma dalam keadaan begitu, Uma mulai searching di YouTube, di Google dan sebagainya tentang Sulaiman. Itu semuanya nggak bertahan, di usia kecilnya nggak bertahan. Dan Uma nggak tahu nih anak kenapa gitu. Tapi Uma mikir ceritanya Ibunda Imam Bukhari, nggak mungkin bagi Allah SWT gitu kan. Jadi Ibunda Imam Bukhari berjuang, berikhtiar mati-matian supaya bisa anaknya sembuh dan doa terus-menerus. Ibunda Imam Bukhari aja bisa kok, dan Allah kabulkan doa Ibunda Imam Bukhari. Uma ingat Siti Hajar. Siti Hajar itu seorang diri, nggak punya siapa-siapa di kota Mekah sama si bayi Ismail alaihissalam ini. Nggak ada siapa-siapa coba, nggak ada air, nggak ada minuman, nggak ada makanan, nggak ada orang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada apa-apa. Gimana bisa bertahan hidup? Apakah Siti Hajar diam aja, nangis saja? Enggak. Siti Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ke Bukit Sofa, 7 kali lari pakai kaki telanjang, ke sana kemari lari. Walaupun beliau tahu nggak ada apa-apa di sini, mau ngapain, tapi beliau kan nggak diem, berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Sampai titik darah penghabisan, sampai semampu yang beliau bisa gitu. Sampai akhirnya Allah kasih air Zam-Zam di dekat kakinya Ismail alaihissalam. Jadi gue belajar dari kisah itu bahwa kalau kita nanti jadi orang tua, apapun yang terjadi pada keluarga kita atau kita sebagai anak sekarang, apapun itu jangan nyerah. Apapun itu harus punya semangat. Semangat itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang gak boleh hilang dari diri kalian. Kalian lagi sakit nih, apa yang buat kalian semakin sakit? Kalau kalian kehilangan semangat, ya enggak? Orang sakit nih, kalau dia udah kehilangan semangat untuk hidup, dia nggak bisa sembuh. Makanya orang sakit harus punya semangat. Ketika Ibu Uma di ICU, dokter bilang ibu kamu tuh harusnya berat lah kondisinya karena udah nggak nafas 7 menit, 5 menit, 7 menit. Tapi dia punya semangat hidup, makanya dia bisa sembuh. Sama kayak kita ngerasa kok susah banget ya, aduh susah. Selagi kau punya semangat, kau pasti bisa. Uma sekarang umurnya Januari ini 36 tahun. Uma waktu itu bilang sama beberapa tokoh di Indonesia, saya teman kuliah di Al-Azhar nih, Oki, kamu tuh umurnya udah lewat, udah nggak usah mikir macam-macam, udah nggak bisa kamu tuh masuk ke Al-Azhar. Tapi Uma masih punya semangat, Uma yakin kok bisa, gitu. Pasti bisa. Menjadi wajah dari sesuatu yang kita yakini, insya Allah akan bisa. Kalau kita yakin, jadi semangat dan keyakinan itu nggak boleh hilang. Sama seperti kalau kita ngedidik anak waktu sama Sulaiman, enggak, Sulaiman ini walaupun banyak kasus-kasus anak-anak yang meninggal di usia bayi, dia bisa kok, pasti insya Allah pasti bisa. Asalkan kita berusaha, berjuang sampai titik darah penghabisan, doa terus menerus kepada Allah SWT, pasti bisa. Sama ketika Ibu Uma pada saat itu nggak bernafas, kulitnya udah pucat banget teman-teman semua. Orang jenazah kulitnya kan putih ya, pucat ya, tau nggak? Dingin banget kan. Ibu Uma udah dalam kondisi yang kayak gitu. Kata dokter berat. Dan semua orang mengatakan, oke, udahlah kata mereka.
kamu jangan memberatkan ibu kamu. Kan biasa kalau orang gitu kan, cuman kamu doang nih yang memberatkan. Yang lain kan udah pada ikhlas tuh ceritanya. Ibu Uma waktu serangan jantung tahun lalu di kota Mekah, itu kan udah dalam keadaan sangat kritis. Dan orang-orang di Indonesia, beberapa keluarga udah siap-siap datang ke Mekah mau sholatin. Dokter-dokter di Indonesia bilang siap-siap datang ke Mekah karena kemungkinan akan nyolatin. Uma bilang enggak, Uma bilang gitu, enggak, cuma Uma doang teman-teman semua. Enggak, kata dokter, kemungkinannya kecil, sangat kecil gitu. Tapi entahlah kenapa Uma bilang enggak, bisa kok, gitu, bisa gitu. Uma bilang sama Allah, teman-teman pernah gak sih punya perasaan yang di satu sisi harus tawakal, di satu sisi harus ridha dengan semua keputusan, tapi satu sisi yakin pasti bisa gitu, masih ada harapan. Jadi Uma tuh hati Uma di antara itu, khauf dan roja, di antara takut dan penuh harap. Itu Uma ngerasain betul perasaan itu pada saat semua orang mengatakan siap-siapin kita akan nyolatin, kemungkinan dalam beberapa hari ini kita nggak tahu. Dan siap-siap semua orang udah pada beli tiket segala macam. Dan mereka selalu bilang, oke, kamu jangan ngeberatin, kamu jangan ngeberatin, ikhlas ya, oke, ikhlas. Enggak, pasti bisa gitu. Jadi hati Uma tuh bergantung antara satu sisi antara masih berharap sama Allah, di satu sisi takut, di satu sisi iya saya tawakal ya Allah, apapun yang terjadi saya tawakal. Tapi masih bisa kok gitu. Tanya tawakal tapi masih bisa kok, masih ada harapan kok gitu. Jadi Uma tuh cuman Uma yang enggak. Mereka semua bilang ikhlas ya, ikhlas. Ada adik bilang kita udah ikhlas gitu. Uma bilang enggak, saya enggak gitu. Belum, masih bisa berjuang gitu. Akhirnya Uma bilang sama ibu Uma yang lagi koma. Uma bilang sama ibu Uma, ibu ayo kita berjuang. Ibu berjuang. Ibu kan pernah bilang, ibu Uma pernah bilang begini, ibu nggak mau kembali sama Allah kalau belum selesai hafal Al-Qurannya katanya. Ibu waktu itu masih 10 juz. Uma bilang sama ibu Uma, ibu kan baru 10 juz, ibu bangun. Uma bilang kayak gitu, lanjutin lagi perjuangan sama Qurannya. Ibu belum selesai. Uma bilang gitu, bangun. Uma bilang kayak gitu, ayo ibu bangun. Uma bilang gitu. Ya singkatnya akhirnya ibu bangun dan ibu sehat sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi yang ingin bilang sama teman-teman semua, mendidik anak kah, teman-teman menghadapi ujian apapun kah, ini kayaknya udah masuk ke materi yang minggu depan ya. Uma ingin teman-teman tetap punya keyakinan, Uma ingin teman-teman tetap punya semangat, karena kalau keyakinan dan semangat itu udah nggak ada, teman-teman akan nggak bisa jalan, nggak bisa ngelanjutin, nggak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Selagi teman-teman masih punya semangat dan keyakinan, entah kenapa ada kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat teman-teman bisa. Uma tadi bilang, hari ini temanya agak campur ya. Uma tadi bilang, kalau secara logika matematika, kalau sekarang nih Uma mikir nih, mana bisa orang hamil jalan 20 kilo? Nggak mungkin. Orang sehat aja, orang nggak hamil aja nggak mungkin. Maksudnya bukan nggak mungkin ya, capek ya minta ampun. 20 kilo loh, Uma haji reguler bukan haji VVIP gitu. Tapi Uma yakin, Uma bilang gini, Siti Maryam aja bisa kok, lagi hamil kan, beliau kan, Siti Maryam lagi hamil, beliau pergi kan, ingat gak kisahnya Siti Maryam? Beliau menyendiri kan, keluar dari kaumnya, hamil seorang diri, beliau bisa kok, kuat kok, bertahan kok. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, lagi hamil naik gunung kan, ngasih makanan buat ayahnya dan ngasih makanan buat Nabi Muhammad SAW, lagi hamil kok, bisa kok. Kenapa hamil harus lemes-lemes gitu? Bisa kok, semuanya ada di sini nih, di mindset nih. Kalau kita bilang kita bisa, kita yakin, kita kuat, bisa ya Allah, bisa, pasti bisa, insya Allah. Balik kepada mendidik anak, akhirnya dari kisahnya Imam Bukhari, kemudian kisah Siti Hajar itu menjadi kekuatan dahsyat buat Uma. Akhirnya Uma ngerasa bisa, insya Allah bisa ya Allah, bisa ya Allah. Akhirnya umur 4 bulan darah Sulaiman dikirim ke Jerman, akhirnya keluar. Sulaiman itu ada sindrom Prader-Willi. Kemudian pertanyaan pertama Uma sama dokter ketika Uma sudah dapat hasil itu, dokter ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah penyakit ini mengancam nyawa? Kedua, apakah penyakit ini bisa memungkinkan dia untuk berusia panjang? Cuma 2 aja pertanyaan Uma. Penyakit ini, sindrom ini mengancam nyawa nggak? Kedua, penyakit ini punya kesempatan nggak untuk dia bisa berumur panjang? Ketika dokter bilang, insya Allah dia tidak mengancam nyawa kalau kita obati dan kita terapi. Kemudian kata dokter, insya Allah ada kesempatan untuk berumur panjang. Uma sujud syukur gitu. Uma sujud syukur kepada Uma, berterima kasih kepada Allah atas sindrom yang Allah berikan kepada Sulaiman, yang mana sindrom itu bisa insya Allah Sulaiman berumur panjang. Dari situlah akhirnya Uma udah mulai cari-cari informasi, semua negatif. Sindromnya Sulaiman itu tidak bisa merasakan kenyang, jadi dia lapar terus menerus. Yang Uma lihat di foto-foto video-video, ada anak-anak yang sampai mereka mengais-ngais tong sampah untuk makan, karena mereka lihat makanan tuh kayak, teman-teman bayangin, teman-teman puasa seumur hidup, apa yang teman-teman lakukan? Makanan kan jadi sesuatu yang luar biasa kan. Bayangin lapar seumur hidup gimana rasanya. Itu yang dirasain Sulaiman sebetulnya.
Jadi kalau Sulaiman makan, tapi dia nggak tahu kenyang itu kayak gimana. Gitu. Itu sindromnya. Ternyata ada di dunia ini sindrom kayak gitu. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau kalian dikasih rasa kenyang. Karena dengan kenyang kalian berhenti makan. Gitu. Karena kalau orang lapar dia makan terus menerus. Intinya dari semua yang Uma lihat nggak ada ya bagus-bagus ya di YouTube maupun di Google dan sebagainya. Tiba-tiba Uma nemuin satu dari semuanya. Seorang anak sindrom Prader-Willi, dia udah kuliah. Uma cari tuh orang siapa. Dia ada di website tentang penyakit-penyakit langka. Uma dapetin nama itu. Uma cari dia di Instagram, cari dia di Facebook, cari dia di mana-mana, siapa dia. Uma mau ketemu sama dia, mau ngobrol sama dia. Kenapa dia bisa bertahan? Akhirnya Uma nemu dia orang Amerika. Uma ketemu kontaknya, kemudian Uma ngobrol akhirnya di DM, akhirnya kita WhatsApp dan sebagainya. Akhirnya Uma tanya sama dia, sama ibunya, gimana caranya sampai anak ini bertahan sampai kuliah, dia bisa kuliah, gimana caranya? Uma ingin apapun yang dia lakukan, Uma lakukan. Uma nggak mau skip apapun nggak mau skip pengobatan itu. Akhirnya Uma belajar dari dia. Intinya, yang Uma bilang sama teman-teman semua, dari semua kisah-kisah sedih dan meninggal anak itu sejak bayi, Uma nggak pernah ngeliat itu, nggak ada di pikiran Uma, nggak ngeliat itu, nggak mau ngeliat itu. Uma cuma berfokus pada satu orang yang berhasil ini. Dia aja yang Uma lihat. Uma nggak pernah nanti nih, cek. Uma ingin menyampaikan pada teman-teman semua. Uma nggak pernah ngelihat itu kan istilahnya kayak 99% kisahnya begitu semua yang nggak baik semua gitu. Cuman Uma nggak ngeliat itu. Uma cuma ngelihat si orang yang berhasil ini. Dari ngeliat orang yang berhasil inilah Uma punya keyakinan dan Uma punya semangat bahwa kalau dia bisa, anak saya juga pasti bisa. Gitu. Sampai akhirnya, kayaknya ini kecil deh mic-nya. Sampai akhirnya, ya alhamdulillah sekarang Sulaiman masih terus berproses pengobatan dan sebagainya. Jadi yang Uma ingin sampaikan pada hari ini kepada teman-teman semua, kita agak lama sedikit ya. Uma ingin, memang materi kita adalah mendidik anak ya. Cuman Uma udah selipkan bagaimana cara teman-teman dalam hidup ini punya keyakinan dan punya semangat. Itu dua hal yang paling mahal dalam hidup yang nggak boleh teman-teman hilang. Kalau teman-teman udah hilang semangat, hilang keyakinan, teman-teman nggak akan bisa melanjutkan kehidupan teman-teman semua. Satu hari nanti teman-teman sakit, teman-teman yakin insya Allah sembuh, ya Allah saya punya semangat sembuh insya Allah. Ketika teman-teman ngerasa di kuliah susah, nggak yakin. Uma waktu kuliah S1, Uma nggak suka jurusannya, Uma sastra Belanda. Waktu itu di tengah perjalanan kuliah Uma ke Mesir. Uma ngerasa saya nggak bisa selesai kuliah ini, tapi nggak boleh ada di pikiran Uma. Uma bilang bisa, pasti bisa. Selesai kuliah, selesai. Akhirnya selesai, bisa. Jadi kadang-kadang kita harus nepuk pundak kita sendiri. Uma tuh sering banget nepuk pundak Uma sendiri. Uma tuh sering banget, ayo Ki bangun, ayo Ki bangkit, ayo Ki jangan lama-lama sedihnya, bangun. Kadang-kadang Uma kayak gitu ke diri Uma sendiri. Boleh nangis tapi jangan lama-lama, ayo bangun, nggak ada waktu lagi, ayo bangun, ayo gerak, ayo lakukan sesuatu gitu. Kadang Uma giniin diri Uma sendiri. Karena kita manusia kadang-kadang lemah teman-teman semua. Jadi kadang-kadang Uma suka ngeliat kaca terus Uma bilang, Ki nggak ada waktu. Sedih boleh tapi jangan lama-lama, ayo bangun, ayo bangkit, ayo lakukan sesuatu gitu. Ayo. Jadi Uma suka nepukin diri Uma sendiri teman-teman semua. Kadang-kadang Uma lagi sedih, lagi lemas, terus Uma naikin diri Uma sendiri. Bisa, kamu kuat kok, kamu bisa gitu. Jadi selalu di kepala kita tuh kita bisa, saya bisa ya Allah, saya bisa, saya kuat dengan pertolongan dari Allah SWT pastinya. Yang nggak boleh hilang dari kalian adalah jangan sampai kehilangan semangat, jangan sampai kehilangan keyakinan. Kalau dua itu nggak ada, habis kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin kalau Uma ketika mendapati Sulaiman kayak gitu, terus Uma kehilangan semangat, nggak bergerak Uma. Untuk Sulaiman sampai ke tahap yang sekarang itu ya Allah, ke rumah sakit udah kayak rumah kedua ya, bolak-balik, capek nggak? Kalau dipikir-pikir sekarang sih, luar biasa ya, sudah sejauh itu perjuangan dan perjalanannya. Tapi pengorbanan perjuangan itu nggak membohongi hasil kan, ya kan? Gitu teman-teman semua. Jadi kalau kita mau mendapatkan sekarang. Sebagian teman-teman, aku cita-cita Mesir dari 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, dari 16 tahun yang lalu baru tercapainya sekarang gitu. Jadi selama kita punya keyakinan insya Allah kita bisa gitu ya. Pertanyaan satu, habis itu kita sudahi. Ada yang mau nanya? Apapun itu silakan. Allah sedih, sesungguhnya kita ditinggikan derajatnya kalau kita orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu dia nggak takut berlarut-larut, nggak sedih berlarut-larut, dia cepat bangkitnya, insya Allah. Ada pertanyaan?
Nggak ada. Kalau nggak ada, tema buat minggu depan. Silakan. Yuk, mau bahas apa minggu depan? Oh iya, minggu depan mau umroh ya? Oh iya, nggak bisa berarti. Minggu depan tawakuf tetap mutako sejam kok, seminggu sekali. Bisa nggak? Kalian bisa nggak? Karena nggak mungkin nggak mutako dalam 1 bulan. Saya mutako sejam selesai. Dari 24 jam buat belajar adalah sejam buat pertemuan seminggu sekali. Teman-teman yang ngisi, mau dedain apa enggak? Pengen sama Uma. Oh ya udah. Berarti mau takut minggu depan libur dulu karena Uma tuh umroh cepet kok. Kamis malam Uma berangkat, Ahad pagi sampai sini. Jadi gue cuma di Mekah doang, 2 hari doang di Mekah. Situ balik lagi ke sini insyaallah. Kayak gitu. Tema berikutnya mau apa? Mau apa temanya? Tentang apa ya teman-teman? Dari Banat mau tema apa? Harus semangat ya, semangat selalu. Gak boleh bilang gak bisa. Gak boleh di mulut ini bilang gak bisa. Uma paling gak suka kalau ada orang bilang gak bisa. Saya gak bisa, belum nyoba udah bilang gak bisa. Ceramah di Inggris, pakai bahasa Inggris, audiensnya orang-orang bule, bukan orang-orang Indonesia. Aduh, bahasa Inggris persiapan. Segala sesuatu bisa kalau kita persiapan, ya enggak? Segala sesuatu bisa kalau kita persiapan. Oke, bahas di TV tentang poligami. Terus partnernya panelnya siapa? Si A, si B, si C. Oh, berseberangan semua nih, gimana ya? Takut deh gitu. Tapi enggak, bisa, insya Allah. Kapan minggu depan? Oke, ada waktu 1 minggu buat belajar, ya udah, misalnya gitu. Oke, ini bisa, insya Allah dalam hati. Kita mesti belajar dulu, kayak gitu-gitu. Jadi jangan bilang nggak bisa, jangan bilang takut, nggak boleh. Di sini ini takut, saya nggak bisa, saya takut, nggak boleh. Bisa insya Allah, saya coba insya Allah, saya belajar insya Allah gitu. Mulutnya harus begitu. Karena kalau di sini bilang nggak bisa, di sini nggak bisa, di sini semuanya jadi nggak bisa, badannya jadi nggak bisa. Gitu. Oke, temanya apa? Mau bahas apa? Yang teman-teman perlu banget apa? Positive thinking tadi, husnuzon tadi. Oke, sebenarnya tadi udah dibahas sedikit tapi nggak apa-apa. Oke, nanti kita relatkan dengan yang lain-lainnya. Oke, ya udah ya. Hari ini segitu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Khusus buat teman-teman yang masih kecil-kecil ini, 14 tahun ya sudah datang ke Mesir. Kalian hebat banget, masya Allah. Keren banget kalian, masya Allah. Tinggal udah masuk kampus, sudah jadi ahli bersama Mesir, bersama anak-anak Mesir lainnya, insya Allah. Makin muda, lebih awal lebih baik datang ke Mesir, ya kan? Karena belajar lebih awal, jadi pastinya lebih baik untuk belajar. Insya Allah, mau berharap. Jadi Nasana ini adalah kadernya Mas Nova. Jadi dibina dari kecil di Mas Nova. Mudah-mudahan kelak nanti bisa memperjuangkan Mas Nova ke depannya ya. Dan insya Allah mau berencana tahun depan kita akan bawa banyak lagi anak-anak Indonesia Maskan untuk dikader di sini karena kita akan mengembangkan Maskan Nofos lebih besar lagi di Mesir insya Allah. Dan kemarin aku baru bilang sama Ustaz Nabila, Ustaz Syahril dan Kentar sama Kalvi dan teman-teman lainnya, Uma ingin kita akan Maskan Nofos ini buka untuk teman-teman yang non mukim untuk setoran. Jadi tempatnya bisa di sini. Nanti tolong dirapatkan seperti apa teknisnya supaya teman-teman umum maksudnya teman-teman di luar yang bukan mukim Mas Nofas boleh setoran di Mas Nofas pulang pergi. Nanti kalau di 30 jusnya boleh ikut sudah bareng-bareng Mas Nofas dan bisa dapat sertifikat dari Mas Nofas. Jadi kebermanfaatannya lebih luas, nggak cuma anak-anak mukim aja, anak-anak yang pulang pergi juga bisa gitu. Mungkin itu dari Uma. Terima kasih untuk hari ini, semoga semangat selalu dan semoga Allah mudahkan dalam perkuliahannya insya Allah. Dan semoga kuat-kuat ya berada di sini
Masih sempat homesick juga sih. Uma sebenarnya ngomongin gini lagi nguatin diri Uma sendiri juga sebenarnya. bukan berarti Uma jago gitu, enggak juga. Jadi ketika Uma bilang kuat-kuat ya, sebenarnya lagi oke, kuat-kuat ya gitu juga sih sebenarnya. Ya, jadi terima kasih untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Allah mudahkan dalam segala urusan dan Allah berikan semangat dan keyakinan untuk teman-teman dalam menggapai mimpi apapun itu. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis.